Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang isomer pada senyawa turunan alkana. Isomer pernah juga dijelaskan pada senyawa alkana. Nah, untuk senyawa turunan alkana di sini yang akan dibahas adalah senyawa alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Ada sedikit perbedaan antara isomer yang terjadi pada senyawa alkana dengan isomer pada senyawa turunan alkana. Baik, langsung kita masuk ke isomer yang pertama. Untuk senyawa turunan alkana ada isomer kerangka. Nah, isomer kerangka ini ada juga di senyawa alkana. Nah, apa yang berbeda untuk isomer kerangka? Isomer kerangka itu adalah senyawa-senyawa yang rumus molekul dan gugus fungsinya sama, tetapi yang berbeda adalah kerangka rantai induknya. Jadi misalnya kalau senyawanya alkohol, maka isomer kerangkanya harus dengan alkohol. Ya, karena gugus fungsinya sama. Yang berbeda adalah kerangka rantai induk. Nah, misalnya terjadi pada senyawa 1 butanol dengan 2 metil 1 propanol. Oke, untuk memperjelas kita gambarkan strukturnya. 1 butanol berarti ini gugus fungsinya adalah alkohol dengan jumlah C buta sebanyak 4. Nah, jadi kita bikin C-nya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 1 butanol, artinya posisi OH-nya di nomor 1. Nah, ini posisi OH-nya di sini. Ya, ini 1 butanol. Kemudian selanjutnya tinggal dilengkapi ya jumlah hidrogennya. Yang ini H2, 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 H3. Ya. Nah, untuk menambahkan berapa jumlah H-nya, kenapa 3, kenapa 2, bisa dilihat ya pada bahasan senyawa alkana, bagaimana cara membuat struktur alkana. Baik, untuk 2 metil 1 propanol, kita mulai dari belakang. Propanol, berarti kita punya C sebanyak 3, 1, 2, 3. Karena ini kita sendiri yang membuat struktur, maka penomorannya dari kiri. Ya, supaya mudah. 1 propanol berarti di nomor 1 ada gugus alkoholnya, ya, ada gugus OH-nya. Kemudian 2 metil berarti di nomor 2, ini nomor 2 ya, ada cabang metil. Metil itu C-nya 1. Nah, tinggal tambahkan hidrogennya H3, H3, H, yang ini H2. Nah, apa yang berbeda antara dua senyawa ini? Nah, yang berbeda adalah kerangkanya. Posisi OH-nya ini sama-sama di nomor 1. Ya, ini sama-sama di nomor 1. Tetapi kerangkanya yang ini C-nya lurus, yang ini ada cabang. Ya, nah ini yang disebut dengan isomer kerangka. Oke, yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi yang sama adalah rumus molekul, kemudian gugus fungsinya sama, dan kerangkanya sama. Nah, berbeda dengan tadi ya, kalau tadi kerangkanya berbeda. Lalu apa yang berbeda? Nah, yang berbeda adalah letak atau posisi gugus fungsinya. Misalnya, pada senyawa 1 propanol dan 2 propanol. Kita gambar, 1 propanol berarti saya punya C sebanyak 3 propana, ya, dengan gugus OH alkoholnya di nomor 1. Nah, ini gugus OH-nya. Ya, kita tambahkan hanya H2, H2, H3. Kemudian yang berikutnya adalah 2 propanol. 2 propanol C-nya sama 3 juga propana. Nah, hanya saja posisi OH-nya di nomor 2. 2 propanol. Ya, artinya posisi OH-nya di nomor 2. Oke, kita tambahkan H-nya, lengkapi ya H3. Nah, apa yang berbeda? Nah, yang berbeda adalah posisi OH-nya, yang satu OH-nya di nomor 1, yang satu lagi posisi OH-nya di nomor 2. Ya, jadi yang berbeda adalah letak atau posisi gugus fungsinya. Ya, artinya gugus fungsinya harus sama ya, sama-sama alkohol gitu. Ya, di sisi lain ada juga yang sama-sama misalnya keton ya. Tapi kalau misalnya asam karboksilat atau aldehid, ini kan aldehid itu gugusnya pasti di nomor 1 ya. Asam karboksilat juga di nomor 1. Jadi untuk isomer posisinya
Untuk aldehid dan asam karboksilat tidak ada ya, karena sama-sama pasti dia di nomor 1 kan, gugus fungsinya nggak bisa bergeser. Isomer yang ketiga adalah isomer optis. Nah, isomer optis ini terjadi pada senyawa yang bersifat optis aktif, yaitu senyawa yang dapat mengakibatkan terjadinya perputaran bidang polarisasi pada polarimeter. Nah, syaratnya isomer optis ini terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C asimetris atau atom C kiral. Nah, maksudnya atom C kiral itu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Misalnya pada senyawa 2-butanol. Kita gambar ya, 2-butanol. Ini berarti ada C utamanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian 2-butanol berarti di posisi nomor 2, ini ada OH, ada gugus fungsinya di sini. Ya, sisanya kita tambahkan hidrogennya. Nah, jadi karena ini harus dilihat atom C-nya mengikat gugus apa saja, maka hanya tidak saya masukkan ke CH di sini ya, tapi H-nya saya tulis supaya C-nya ini kelihatan dia mengikat berapa H. Nah, jadi aturannya kenapa tadi ada H3, ada H2, karena atom C itu harus mengikat 4H. Ya, atau 4 gugus gitu kan. Nah, atom C kiral itu C-nya mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, jadi kita tambahkan ya, sisanya kan ini kita nambahin H ya. Jadi ini H, ini hidrogen, 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 hidrogen. Nah, makanya kenapa kalau di sini harusnya nanti ditulisnya kan CH3. Nah, asalnya dari sini ya. Karena ini baru 1, maka dia kurang 3. Nah, sekarang kita cek. C yang pertama, ini dia mengikat ada hidrogen sebanyak 3. 1 dia mengikat C. Nah, berarti dia bukan asimetris. Karena asimetris itu harus mengikat 4, tapi berbeda semua. Kalau ini kan dia mengikat H, ini juga mengikat H, sama. Berarti tidak asimetris. Oke, kita lihat C yang kedua. C yang kedua, yang pertama dia mengikat hidrogen, yang kedua dia mengikat CH3, yang ketiga mengikat OH, yang keempat dia mengikat sisanya. Ya, CH2, CH3. Nah, maka C yang kedua ini adalah C asimetris. Nah, jadi C ini kita tandai ini adalah C asimetris atau C kiral. Nah, jadi karena pada 2-butanol ini dia mempunyai C kiral, maka 2-butanol ini bersifat ya optis aktif ya atau dia memiliki isomer optis. Nah, kalau misalnya mau diperlihatkan supaya lebih jelas ya, ini saya bikin struktur ulang. C, C, C sebanyak 4. Nah, ini OH. Saya gambarkan yang dipecah ini hanya yang atom C kiralnya saja ya. Ini saya tandai. Nah, saya bikin ke atas gini. Nah, maka sisanya saya masukkan gitu ya. Hidrogennya ke dalam C-nya ya. Jadi ini CH3, maka saya tulis H-nya 3 di sini. Ini juga CH2 ya. Ini saya tulis H-nya 2, ini hanya 3. Nah, ini CH3. Nah, jadi dari sini kita kelihatan ya, atom C kiral ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Pertama, dia mengikat OH, yang kedua mengikat hidrogen, yang ketiga mengikat CH3, yang keempat dia mengikat CH2, CH3. Ya, atom C kiral mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini isomer yang terjadi pada senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Ya, misalnya yang gugus fungsinya berbeda itu kan alkohol dengan ether. Nah, ternyata alkohol dan ether ini keduanya mempunyai isomer fungsi atau saling berisomer fungsi. Kemudian yang kedua adalah aldehid dan keton, yang ketiga asam karboksilat dan ester. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai isomer gugus fungsi bisa disaksikan pada video selanjutnya.